Halo semua, di video kali ini, admin akan melanjutkan alur cerita kemarin, yang dimana di episode sebelumnya Xiaoyan pun berhasil menghajar orang-orang Aula Jiwa dan klan Yimo. Bahkan Xiaoyan pun di sini diangkat oleh leluhur Xiao Yao menjadi ketua klan. Semua orang pun menjadi sangat bahagia di momen ini, namun di saat bahagia ini tiba-tiba leluhur Xiaoli pun merasakan sakit di dalam tubuhnya. Walaupun telah memakan pil obat yang diberikan Xiaoyan, ternyata tidak ada efeknya. Kemudian setelah Xiaoyan mendekat dan bertanya, leluhur Xiaoli dan Xiaolong ternyata diserang oleh beberapa orang berbaju hitam. Dan Xiaoyan pun menyadari bahwa dua leluhurnya ini telah terkena kutukan pemakan jiwa seperti leluhur pertama Xiao Yao yang sebelumnya pernah disembuhkan oleh Xiaoyan. Xiaoyan yang melihat hal ini tentu saja sangat marah, bahkan semua orang pun sangat terkejut ada teknik yang sangat mematikan keji seperti itu. Namun Xiaoyan pun mengatakan kepada semuanya bahwa mereka tidak perlu khawatir karena dia telah berhasil membuat pil penyembuhan. Akhirnya Xiaoyan pun segera memberikan pil obat tersebut kepada kedua leluhurnya. Bersamaan dengan itu Xiaoyan juga pada saat ini khawatir mengenai teknik yang digunakan oleh klan iblis jiwa ini. Bersamaan dengan kekhawatiran Xiaoyan ini, sekelompok orang segera mendekat dan orang yang memimpinnya adalah kepala klan Mizu. Begitu sampai dirinya segera menangkupkan tangannya dan berkata dirinya pada saat ini telah memberitahu semua anggotanya. Tentu Xiaoyan pun mengangguk dan pada saat ini klan Mizu resmi bergabung dengan klan Xiao. Ketika semua orang berbincang-bincang dan melakukan perumusan kembali, klan Mizu justru ada angin kembali melonjak dari kejauhan bersama dengan kerumunan yang dipimpin oleh seseorang. Saat ini orang yang memimpin mereka adalah tertua dari klan monster ilusi bernama Yao Meng. Begitu sampai dirinya menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yao, dirinya berkata bahwa kedatangan Yao Meng pada saat ini telah terlambat, oleh karena itu dirinya berharap tetua Xiao Yao mau memaafkannya. Mendengar perkataan tersebut Xiao Yao pun melambaikan tangannya dan tersenyum, dirinya berkata bahwa kedatangan dari Yao Meng ini tepat pada waktunya. Bersamaan dengan itu Yao Si pun segera menghampiri Yao Meng dan menangkupkan tangannya, dirinya mengucapkan salam kepada tetua Yao Meng. Selain itu Yao Si meminta maaf karena sebelumnya dirinya tidak memiliki waktu untuk meminta izin bertindak. Menanggapi hal itu Yao Meng pun melambaikan tangannya dan berkata bahwa Yao Si telah bertindak dengan baik. Setelah itu Yao Meng pun menoleh ke arah tetua Xiao Yao dan berkata dirinya hadir ke sini atas informasi dari Yao Si. Lalu Xiao Yao pun melihat sekeliling dan menyadari bahwa kondisi dari klan Xiao pada saat ini benar-benar telah berubah. Kemudian Yao Meng pun segera berkata karena klan Xiao saat ini telah bangkit dan tetua Xiao Yao telah kembali, maka Yao Meng secara pribadi pada saat ini merasakan kegembiraan. Mendengar hal itu Xiao Yao pun pada saat ini tersanjung dan mereka segera berbincang-bincang. Pada saat ini yang baru menyadari bahwa Xiaoyan telah diangkat sebagai ketua baru dari klan Xiao, tentu saja dirinya pun pada saat ini benar-benar terkejut dan memandangi dengan dalam. Sementara itu melihat ekspresi Yao Meng, Xiaoyan pun segera bertanya apakah ada sesuatu yang ingin diucapkan oleh tetua Yao Meng. Yao Meng pun segera pulih sebelum akhirnya dirinya merenung sejenak dan mulai berbicara bahwa dirinya memiliki sesuatu permintaan kepada Tuan Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini tertegun sejenak sebelum akhirnya berkata permintaan apakah yang diinginkan oleh tetua Yao Meng. Jika Xiaoyan bisa melakukannya, maka Xiaoyan akan berusaha semaksimal mungkin. Akhirnya Yao Meng pun menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa Yao Meng bersedia untuk memimpin klan monster ilusi masuk ke dalam klan Xiao. Yao Meng bersedia mengikuti tetua Xiaoyan untuk mencapai tujuan besar bersama. Saat ini kata-kata Yao Meng ini tentu saja mencengangkan dan Xiaoyan benar-benar sedikit terkejut. Bahkan Kaisar Ming, Xiao Yao dan yang lainnya juga pada saat ini benar-benar terkejut dan menatap ke arah Yao Meng. Yao Si juga pada saat ini gemetar seolah dirinya mengerti apa yang dipikirkan oleh Yao Meng. Dirinya menghela nafas di dalam hatinya, tetapi dirinya tidak berbicara lebih banyak. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera pulih dan bertanya mengapa pemimpin klan monster bersedia melepas statusnya dan bergabung dengan klan Xiao. Tentu saja ketenangan Xiaoyan ini membuat kepahitan di sudut mulut Yao Meng menjadi semakin lebih kuat. Yao Meng tidak menyangka bahwa Xiaoyan masih muda, tetapi Xiaoyan bukanlah orang yang sembrono. Yao Meng pun akhirnya menjawab dengan hormat bahwa tetua Xiaoyan masih muda dan menjanjikan, apalagi ketua Xiao yang telah menghancurkan klan iblis Yimo. Dengan menjentikkan jarinya, ketua Xiaoyan telah menaklukkan klan pemusnahan dan kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Menanggapi perkataan tersebut Xiaoyan pun segera berkata bagaimana mungkin Xiaoyan pada saat ini bisa membuat petua klan monster merendahkan dirinya. Dalam hati Xiaoyan pada saat ini sebagai kepala klan
Dari klan Xiao tentu saja klan monster ilusi pasti akan menjadi sekutu klan Xiao di masa depan. Yao Meng pada saat ini sedikit bingung setelah mendengar perkataan sekutu. Yao Meng pada saat ini tidak memiliki kekuatan atau potensi yang kuat untuk ditemukan sebagai seorang sekutu. Kali ini Yao Meng memiliki sebuah kegelisahan dan Yao Meng benar-benar tidak bisa lagi menyembunyikannya. Akhirnya setelah menahan dirinya pun segera menceritakan seluruh cerita yang dirinya pikirkan. Yao Meng berkata sejujurnya selain kekuatan dari klan Xiao dan klan pemusnahan, sebenarnya ketua Xiao Yan juga memiliki kekuatan untuk memonopoli pil kelas bawah di benua Doudi. Selain itu dengan bantuan aliansi bisnis dan Kaisar Iblis, Xiao Yan pasti akan keluar dari disu. Tentu saja, klan Xiao akan menjadi pemimpin di daratan dan dengan kekuatan seperti itu maka klan monster ilusi pada saat ini tidak ingin tinggal di tempat terpencil seperti di Zuo. Oleh karena itu pada saat ini dirinya memutuskan ingin mengikuti tetua Xiao Yan. Menanggapi hal tersebut, Xiao Yan pun menatap Yao Meng dengan penuh arti dan terus bertanya. Xiao Yan menanyakan apakah ada lagi yang ingin disampaikan oleh tetua Yao Meng. Tetua Yao Meng terkejut dan berkata bahwa tetua Xiao Yan benar-benar kuat, tidak ada lagi yang bisa disembunyikan Yao Meng terhadap tetua Xiao Yan. Sehingga Yao Meng pada saat ini berpikiran bahwa setelah klan Xiao meninggalkan di Zhou maka Kaisar Ming akan memanfaatkannya sehingga lembah Tianming pasti akan bangkit dan dirinya yang merupakan pemimpin klan monster ilusi harus bergantung pada orang lain di masa depan. Oleh karena itu jika begitu permasalahannya maka akan lebih baik jika dirinya mengikuti tetua Xiao Yan untuk memiliki masa depan yang lebih baik. Menanggapi perkataan tersebut Kaisar Ming tanpa sadar tertawa. Kaisar Ming pun sedikit terkejut sebelum akhirnya bertanya, apakah kepala klan monster ilusi khawatir bahwa klan Ming dan lembah Tianming akan membuat mereka semua kewalahan di masa depan? Menanggapi pertanyaan tersebut, Yao Meng pada saat ini hanya bisa tersenyum dan dirinya menatap ke arah Xiao Yan dengan penuh harap dan merasa khawatir di dalam hatinya. Sementara itu ekspresi Xiao Yan pada saat ini menjadi serius. Xiao Yan pun segera bertanya apakah yang baru saja dikatakan adalah kebenaran. Yao Meng yang melihat harapan pun buru-buru mengakui perasaannya. Yao Meng berkata bahwa dirinya mengucapkan setiap kata ini benar-benar dari lubuk hatinya yang paling dalam. Tentu saja Xiao Yan pada saat ini sedikit senang dan bertanya jika begitu permasalahannya, apakah semua anggota dari klan monster ilusi pada saat ini setuju? Xiao Yan pada saat ini menoleh untuk melihat ke arah Yao Xi dan ribuan prajurit yang berada di bawahnya. Tentu saja Yao Xi adalah orang yang baik kepada klan Xiao. Oleh karena itu Xiao Yan secara alami berharap untuk mendengar suara mereka. Akhirnya Yao Xi dan yang lainnya pun segera berkata bahwa apa yang dikatakan oleh tetua sangat benar. Mereka bersedia mengikuti perintah ketua untuk mengikuti Tuan Muda Xiao Yan. Melihat dukungan dari Yao Xi dan yang lainnya, tentu saja Yao Meng pun seketika buru-buru bertanya kepada Xiao Yan bagaimana keputusan Tuan Muda Xiao Yan. Pada saat ini Xiao Yan berpikir jika klan monster ilusi bergabung maka kekuatan klan Xiao pasti akan lebih besar. Xiao Yan secara alami senang, tetapi pada saat ini Xiao Yan mengingat Kaisar Monster. Xiao Yan pun ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya berkata bahwa hal itu memang bagus, tetapi mereka adalah anggota dari klan monster. Sementara itu Xiao Yan dan Kaisar Monster pada saat ini memiliki persahabatan yang baik. Apakah hal ini tidak akan menimbulkan permasalahan di masa depan? Mendengar perkataan dari Xiao Yan ini, baik Yao Meng maupun Yao Xi dan yang lainnya pada saat ini benar-benar terkejut karena tanpa diduga Xiao Yan pada saat ini berteman dengan Kaisar Monster. Yao Meng pada saat ini bahkan lebih yakin bahwa dirinya benar-benar tidak memilih pihak yang salah. Lalu akhirnya Yao Meng pun buru-buru berkata agar Tuan Muda Xiao Yan tidak perlu khawatir, apalagi ada banyak cabang yang tidak terhitung jumlahnya baik besar maupun kecil di klan Monster dan hanya populasi utama yang sebenarnya yang dikendalikan di tangan Kaisar klan masing-masing. Sedangkan untuk cabang lainnya mereka tidak akan mengganggu keberadaan yang lainnya. Menanggapi hal itu Xiao Yan pun segera tertawa dan berkata jika begitu permasalahannya maka Xiao Yan tidak khawatir. Tampaknya di masa depan cabang klan monster lainnya akan digabungkan setelah mengembalikan orang suci itu. Mendengar kata-kata orang suci dari klan monster, Yao Meng dan Yao Xi pada saat ini menjadi pucat. Keduanya benar-benar terkejut dan bertanya apakah baru saja Tuan Muda Xiao Yan mengatakan orang suci dari klan monster telah kembali. Xiao Yan pun mengangguk dan berkata bahwa orang suci mereka memang telah kembali. Xiao Yan secara pribadi menemukannya dan mengembalikannya ke klan monster. Xiao Yan juga lupa memberitahu semua orang bahwa tetua tertinggi klan monster begitu juga dengan nenek moyang mereka telah berulang kali menyuruh Xiao Yan untuk pergi ke tempat mereka berkunjung. Ketika Xiao Yan mengatakan hal ini, semua orang benar-benar terkejut, bahkan anggota klan Xiao pada saat ini benar-benar sangat senang. Sementara itu mulut Kaisar Ming terbuka lebar dan dirinya tidak
pernah menyangka bahwa level Xiao Yan saat ini sangat tinggi, bahkan leluhur dari klan monster secara khusus untuk datang sendiri. Sementara itu pada saat ini Yao Meng benar-benar merasakan kegembiraan di dalam hatinya. Tentu saja pengharapannya kepada Xiao Yan pada saat ini benar-benar melambung lebih tinggi, bahkan dirinya pun segera mengepalkan tinjunya dan mulai berkata kepada Xiao Yan bahwa tertua Xiao Yan telah membantu klan monster mereka menemukan orang suci. Selain itu tertua Xiao Yan juga sangat baik kepada klan monster mereka di sini. Oleh karena itu dirinya ingin membayar tetua Xiao Yan. Dan tolong jangan menolak menjadi tertua mereka. Xiao Yao dan Kaisar Ming pada saat ini benar-benar tertegun. Lalu Yao Meng bahkan memberikan penyerahan klan sebagai alasan yang terdengar tinggi untuk membalas terima kasihnya. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini pun tersenyum dan menghela nafas. Xiao Yan pun segera mengungkapkan terima kasih kepada Yao Meng. Xiao Yan lanjut berkata, mulai sekarang klan monster ilusi dan klan Xiao akan menjadi sebuah keluarga. Mulai sekarang klan monster ilusi akan menjadi cabang ilusi dari klan Xiao. Tentu saja mereka akan menikmati perlakuan yang sama seperti klan Mizu. Selain itu mereka juga akan diberikan 5 buah keterampilan bertarung tingkat tinggi. Selain itu ada juga 20 keterampilan bertarung tingkat menengah. Di mendengar hal tersebut Yao Meng pun memandang ke arah Xiao Yan dengan kebingungan karena bagaimana mungkin posisinya pada saat ini disamakan dengan klan pemusnahan. Bahkan Yao Si pada saat ini juga terkejut sesaat lalu dirinya merasa sedikit kecewa di dalam hatinya. Dan dengan ekspresi muram yang berada di wajahnya sementara itu di sisi lain Xiao Yao juga pada saat ini merasa sangat cemas. Xiao Yao menyadari orang-orang dari klan monster ilusi pada saat ini memiliki kekecewaan di wajah mereka sehingga dirinya pun segera berbicara di samping Xiaoyan bahwa ini tidak bisa dilakukan. Klan monster ilusi benar-benar sangat baik kepada mereka. Jika mereka tidak bisa memperlakukan semua orang dengan adil maka itu akan menjadi kekecewaan besar. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun segera menjawab dengan percaya diri. Xiaoyan meminta agar leluhurnya jangan khawatir. Xiaoyan sengaja memukul kesombongan mereka sebagai hukuman kecil karena menyerang klan Xiao sebelumnya. Akhirnya Xiaoyan segera melihat semua orang klan monster dan bertanya apakah mereka semua berpikir bahwa Xiao Yan telah bertindak tidak adil. Semua anggota dari klan monster pun terdiam sejenak sebelum akhirnya mereka berkata bahwa bawahan tidak berani karena mereka telah menyerah kepada klan Xiao maka mereka harus mematuhi perintah tertua. Tanpa keluhan menanggapi hal tersebut Xiao Yan pun segera mengangkat kepalanya dan mulai berkata dengan keras. Xiao Yan berkata bahwa hal itu sangat bagus. Xiao Yan bukanlah orang yang tidak bisa membedakan antara sebuah permasalahan dengan permasalahan lain. Lalu yang baru saja Xiao Yan katakan hanyalah sumber daya dasar untuk klan monster ilusi. Mendengar perkataan Xiao Yan ini Yao Meng diam-diam menepuk dadanya dan menghela nafas lega. Sementara itu Xiao Yan lanjut berkata karena klan monster ilusi telah menunjukkan kebaikan kepada klan Xiao maka Xiao Yan akan menambahkan 5 keterampilan bertarung tingkat tinggi dan tingkat lanjut. Selain itu Xiao Yan akan memberikan keterampilan khusus tingkat keterampilan bertarung tingkat D yang diberikan ke dunia iblis. Perkataan Xiao Yan ini secara alami pada saat ini membuat semua orang terdiam. Mereka berpikir bahwa semua hal ini benar-benar terlalu tidak nyata. Lalu akhirnya setelah beberapa saat semua orang dari klan monster ilusi pun pulih dan bersorak dengan keras. Mereka menyadari bahwa hadiah ini benar-benar terlalu murah hati dan cukup kaya. Bahkan hal ini memungkinkan kekuatan kecil berkembang pesat menjadi kekuatan menengah. Bahkan Kaisar Ming yang berada di samping pada saat ini juga merasa sedikit kecemburuan. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan kembali menambahkan bahwa Xiao Yan berjanji setelah mencapai puncak bintang 4 maka Xiao Yan akan membantu menerobos ke bintang 5. Tentu saja semua orang benar-benar kembali dikejutkan terutama dengan Yao Si. Dirinya bergumam bahwa ini adalah ketinggian yang bahkan diam. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera berteriak dengan suara yang tegas. Xiao Yan berkata seperti yang semua orang lihat bahwa Xiao Yan memiliki hadiah dan hukuman yang jelas. Xiao Yan pun segera mengayunkan tinjunya dan lanjut berkata siapapun yang berkontribusi pada klan Xiao pasti akan mendapatkan hadiah yang bagus. Tetapi siapapun yang tidak baik kepada klan Xiao maka Xiao Yan tidak akan pernah menganggapnya dengan enteng. Tentu saja langkah yang dibuat oleh Xiao Yan ini telah benar-benar membangun prestise yang tidak tergoyangkan di hati semua orang. Lalu semua orang dari klan Xiao pun memandang ke arah Xiao Yan dan tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Lalu di tengah sorak-sore ini mata Xiao Yan menjadi suram dan dingin. Xiao Yan segera berkata bahwa selanjutnya mereka akan memimpin Ziying dan yang lainnya untuk menghancurkan klan iblis Yimu dan merupakan suatu hal yang pasti bahwa mereka akan mencabut klan iblis Yimu dari benua Dodi.
Di bawah dorongan Xiao Yan ini semangat juang semua orang benar-benar telah melambung tinggi, bahkan Doqi segera melonjak dan pisau tajam mereka segera terangkat tinggi ke langit. Mereka benar-benar akan langsung bergerak jika Xiao Yan telah memberikan perintah. Pada saat ini semua orang benar-benar dipenuhi semangat untuk bertempur. Sementara itu Xiao Yan bertanya kepada Kaisar Ming bahwa Xiao Yan ingin mengetahui apakah Kaisar Ming ingin ikut dengan klan Xiao untuk berperang melawan Yimu. Mendengar pertanyaan tersebut Kaisar Ming pun segera setuju. Dirinya segera berkata tentu saja. Lembah Tianming selalu maju dan mundur bersama dengan klan Xiao. Dirinya pun memandangi Xiao Yan dari atas sampai bawah. Pada saat ini dirinya merasa bangga karena dirinya benar-benar tidak salah memilih orang. Lalu sudah beberapa lama waktu berlalu dan sudah waktunya Xiao Yan menjadi orang terbaik dari benua Dodi. Pemikiran dari Kaisar Ming Xiao Yan pun berdeham. Sebelum akhirnya mau tidak mau bertanya, Xiao Yan segera bertanya apakah ada sesuatu yang ingin Kaisar Ming katakan. Lembah Tianming selalu membantu klan Xiao ketika mereka berada di dalam permasalahan. Oleh karena itu selama Xiao Yan dapat melakukan apa yang Xiao Yan bisa, maka Xiao Yan pasti akan membantu Kaisar Ming untuk menyelesaikannya. Mendengar perkataan dari Xiao Yan ini, hati dari Kaisar Ming pun seketika menghangat. Dirinya melihat ketulusan di wajah Xiao Yan ini semakin membuatnya tidak bisa berkata-kata. Melihat Kaisar Ming yang terdiam, Xiao Yan pada saat ini menjadi semakin penasaran. Xiao Yan pun segera berkata bahwa setelah masalah klan Xiao-nya diselesaikan, Xiao Yan pasti akan meninggalkan di Zhou. Selain itu masa dari lembah Tianming untuk menguasai di Zhou benar-benar sudah dekat. Mungkinkah Kaisar Ming selalu khawatir kekurangan sumber daya dan tidak dapat mengikuti kecepatan kemajuan? Xiao Yan pun merenung sejenak sebelum akhirnya lanjut berbicara. Xiao Yan berkata bahwa kali ini lembah Tianming sangat baik kepada klan Xiao Yan dan hal-hal yang dijanjikan kepada klan monster ilusi dan klan pemusnahan sebelumnya akan sama untuk di lembah Tianming dan bahkan lebih. Alasan mengapa Xiao Yan tidak mengatakannya sekarang adalah karena Xiao Yan ingin memberi bantuan kepada Kaisar Ming. Selain itu jika ada hal lain yang dibutuhkan di lembah Tianming, maka Kaisar Ming tidak perlu lagi untuk menyebutkannya. Mendengar kata-kata tulus dari Xiao Yan ini, Kaisar Ming pun mengangkat kepalanya dan menatap ke arah Xiao Yan diam-diam. Lalu keseimbangan ragu-ragu di hatinya mulai miring ke arah sisi Xiao Yan. Tentu saja semuanya harus fokus pada masa depan lembah Tianming. Namun Kaisar Ming akhirnya pada saat ini telah membuat keputusan. Bahkan Xiao Yao tua telah menyerahkan masa depan klan Xiao kepada Xiao Yan. Oleh karena itu mengapa Kaisar Ming pada saat ini tidak bisa melakukannya? Kaisar Ming pun melirik ke arah Xiao Yan, mengambil nafas dalam-dalam dan mencoba untuk tenang. Setelah itu dirinya segera berkata, sepertinya lembah Tianming juga ingin bergabung. Xiao Yan kaget apakah Kaisar Ming pada saat ini sedang bercanda. Semua orang dari klan Xiao pada saat ini juga berdiri dan tampak membantu satu persatu. Suasana seketika menjadi sunyi dengan semua orang yang benar-benar hening. Sementara itu pada saat ini Kaisar Ming juga dikejutkan oleh reaksi semua orang. Dirinya pun merendahkan suaranya sebelum akhirnya bertanya lelucon apa yang bisa dirinya lontarkan kepada Xiao Yan. Bisakah semua pembahasan penting ini dianggap sebagai sebuah lelucon? Menanggapi perkataan dari Kaisar Ming pada saat ini mata Xiao Yan seketika melebar setelah memastikan Xiao Yan mendengar semua perkataannya. Dengan benar keringat dingin pun muncul di punggungnya. Xiao Yan pun menarik nafas dalam-dalam dan berkata bahwa Kaisar Ming selalu menjadi teman leluhur yang terbaik. Kaisar Ming adalah dermawan besar bagi klan Xiao. Oleh karena itu jangan gunakan hal ini sebagai alasan karena Xiao Yan tidak mampu membayar ini. Menanggapi hal itu Kaisar Ming pun menggelengkan kepalanya dengan senyum masam dan tampak tidak mengharapkan situasi ini sama sekali. Dirinya benar-benar tidak menyangka bahwa dirinya akan menerima penolakan semacam ini. Sementara itu di sisi lain Xiao Yao pada saat ini benar-benar sudah tidak tahan sehingga dirinya pun mendengus berkali-kali sebelum akhirnya segera berkata kepada Kaisar Ming. Xiao Yao berkata bahwa dirinya telah mengenal Kaisar Ming selama bertahun-tahun, namun baru hari inilah pertama kalinya Kaisar Ming membuat Xiao Yao benar-benar kehilangan akal. Lalu situasi hening pun terus berlanjut hingga semua orang kembali pulih. Kaisar Ming pun segera mengangkat alisnya dan berkata bahwa semua ini kesalahan Xiao Yan. Klan Mizu dan klan monster ilusi telah bergabung, oleh karena itu mengapa Kaisar Ming pada saat ini tidak bisa bergabung juga? Menanggapi hal itu Xiao Yan melirik ke arah Kaisar Ming yang keras kepala. Lalu Xiao Yan berkata bahwa Kaisar Ming adalah gurunya dalam nama dan bagaimana mungkin Xiao Yan bisa menganggap Kaisar Ming sebagai orang luar. Xiao Yan pun merenung sejenak berpikir keras di dalam benaknya. Sementara itu Xiao Yao pada akhirnya berbicara kepada Xiao Yan agar Xiao Yan memikirkan hal ini. Lihatlah apakah ada kompromi yang bisa dilakukan. Jika lembah Tianming bergabung dengan klan Xiao maka akan sangat bermanfaat bagi klan Xiao mereka. Akhirnya Xiao Yan masih dengan wajah pahitnya hanya bisa menggelengkan kepalanya. Sekarang leluhurnya telah
Berbicara dan tampaknya tidak mungkin untuk tidak setuju, tetapi Kaisar Ming adalah gurunya dalam nama. Jika Xiaoyan membawa lembah Tianming ke klan Xiao, setidaknya Xiaoyan harus memberinya gelar yang masuk akal. Akhirnya Xiaoyan pun segera berkata karena Kaisar Ming bersih keras dan leluhur juga telah angkat bicara, maka Xiaoyan pasti setuju lembah Tianming akan digabungkan dengan klan Xiao dan diubah menjadi cabang Tianming. Selain itu Kaisar Ming akan menjadi ketua kehormatan dari klan Xiao secara khusus. Kaisar Ming akan bertanggung jawab atas pengawasan umum semua cabang dari klan Xiao. Tentu saja pengawas ini bertanggung jawab atas urusan besar dan kecil dari sekte dalam dan luar dan pengembangan bakat. Sementara itu Xiao Mansion akan dibantu oleh Zeni dan Le Shaolong yang dianggap sebagai Perdana Menteri. Tentu saja mereka bertanggung jawab atas ekonomi keluarga Xiao, perluasan eksternal dan pelatihan angkatan bersenjata pamungkas. Dengan begitu pada saat ini ada 3 departemen yang memiliki pembagian kerja yang jelas. Sepertinya hal ini akan bisa lebih praktis dan efektif. Mendengar perkataan Xiaoyan ini, Xiao Yao adalah orang yang pertama bertepuk tangan setuju. Dirinya berkata bahwa rencana dari Xiaoyan ini benar-benar sangat bagus. Selain itu dirinya juga percaya dengan Kaisar Ming karena dirinya selalu banyak membantu klan Xiao. Selain itu manajemen klan Xiao lebih terstandarisasi. Dengan cara ini dan setiap orang memenuhi tanggung jawabnya sendiri. Tidak lama setelah itu Xiao Li dan Xiao Long juga menanggapi hal ini dengan senyuman. Mereka segera berkata bahwa tetua dan leluhur benar-benar sangat bijaksana. Dengan begitu dirinya tentu saja akan setuju dengan keduanya. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini benar-benar rileks dan suaranya menjadi lebih ringan ketika bertanya kepada Kaisar Ming. Xiaoyan berkata bahwa dirinya ingin tahu apakah Kaisar Ming puas dengan pengaturan ini. Kaisar Ming pun menghela nafas dan benar-benar sangat segar pada saat ini. Dirinya berkata bahwa itu benar-benar hebat, ketua kehormatan dari klan Xiao dan itu adalah posisi penting dari klan Xiao. Tentu saja keputusan dari Xiaoyan ini benar-benar sangatlah bagus. Mendengar hal itu Xiaoyan pun menghela nafas lega. Akhirnya Xiaoyan menekan ke di dalam hatinya sebelum akhirnya berbicara kepada semua orang. Xiaoyan berkata bahwa mereka semua pada saat ini adalah anggota dari klan Xiao. Oleh karena itu mereka harus menggerakkan pasukan mereka ke utara dan menghancurkan klan Iblis Yimu. Tentu wajah Kaisar Ming pada saat ini berseri-seri seolah-olah dirinya telah melihat masa depan yang cerah dari lembah Tianming. Dirinya pun segera mengangkat tangannya dan berteriak kepada semua murid-murid dari lembah Tianming. Dirinya memerintahkan murid-murid dari lembah Tianming untuk mendengarkan perintah dan mengikuti perintah tetua Xiaoyan untuk memusnahkan klan Iblis Yimu. Xiaoyan pun memandangi semua orang sebelum akhirnya berteriak bahwa pertempuran ini adalah perjuangan untuk balas dendam. Perjuangan ini adalah perjuangan untuk prestise klan Xiao. Oleh karena itu mereka harus segera pergi. Akhirnya dengan perintah dari Xiaoyan ini semua pasukan pun segera berangkat. Semua orang pada saat ini meninggalkan medan perang yang pada saat ini dipenuhi dengan bau darah, bahkan darah berceceran di mana-mana. Lalu ranting-ranting yang patah benar-benar hancur pada saat ini di bawah serangan destruksi dari pasukan sekutu klan. Setiap cabang dari klan Iblis Yimu benar-benar hancur dan hanya menyisakan puing-puing. Dalam pertempuran ini Xiaoyan benar-benar menjadi terkenal. Di pertempuran pertamanya bahkan lebih dari setengah pasukan kecil yang berada di Dizu tergerak oleh angin dan pergi mencari perlindungan klan Xiao. Tentu saja klan Xiao pada saat ini benar-benar bangkit dengan cepat dan tidak terbendung lagi. Sekarang kelompok Xiaoyan yang pada akhirnya telah berhasil memusnahkan seluruh sekte Iblis Yimu. Lalu akhirnya semua orang pun segera kembali menuju ke klan Xiao. Kemudian setelah pertempuran ini semua orang pun kembali ke tempatnya masing-masing untuk memulihkan diri. Sementara itu Xiaoyan yang sudah lama tidak bertemu dengan Xiao Qi pun memutuskan untuk berjalan-jalan di taman. Setelah cukup lama berjalan mereka pun melepas rindu. Kemudian setelah memadu kasih mereka pun berbincang-bincang santai di tengah kelemahan. Lalu pada saat ini Xiaoyan tiba-tiba teringat sesuatu dan seolah-olah kilatan petir melintas di benaknya. Saat ini sesosok segera muncul semakin jelas di benaknya dan pikiran masa lalu ini sepertinya telah terulang kembali. Tentu sosok yang muncul di benak Xiaoyan ini sepertinya masih bersandar di batu nisan makam surgawi dan sosok ini adalah sosok yang memberi Xiaoyan modal untuk menuju ke benua Doudi. Apalagi sosok ini menciptakan kejayaan bagi Xiaoyan pada hari ini yang dimana dirinya adalah pendiri keluarga Xiao yang bernama Xiao Xuan. Kemudian Xiaoyan pun bergumam di dalam pikirannya, Xiaoyan telah terperangkap di makam surgawi selama bertahun-tahun dan sekarang Xiaoyan telah menembus benua Doudi. Setelah bertahun-tahun telah berlalu dengan sekejap mata, tentu saja Xiaoyan tidak bisa membiarkannya menunggu lebih lama lagi. Setelah itu Xiaoyan pun menghela nafas dengan jejak samar kehidupan yang muncul di wajahnya. Sementara itu merasakan perubahan mendadak dalam pikiran Xiaoyan. Tentu saja Xiao Qi pun menatap ke arah Xiaoyan.
Kemudian dirinya pun segera bertanya apa yang telah terjadi. Xiao Yan pun berkata bahwa ini adalah leluhur keluarga Xiao di daratan sebelumnya dan ini adalah sosok Xiao Xuan yang pernah Xiao Yan ceritakan kepada Xiao Qi dan leluhurnya ini adalah sosok yang telah membantu Xiao Yan hingga Xiao Yan bisa menerobos. Kemudian Xiao Yan kembali menghela nafas sebelum akhirnya menatap Xiao Qi dengan dalam. Xiao Yan perlahan berkata bahwa dirinya khawatir Xiao Yan tidak akan bisa menemani Xia Qi lama. Xiao Qi pun tertegun untuk waktu yang lama sebelum akhirnya segera pulih. Xiao Qi bertanya apakah alasan kakak Xiao Yan tidak bisa menemaninya, apakah suaminya berencana untuk pergi ke klan Yao dan mendapat metode rahasia klan Yao untuk menghidupkan kembali Xiao Xuan. Menanggapi hal itu Xiao Yan pun segera berkata bahwa dirinya tidak bisa membiarkan leluhur Yao Xuan menunggu lebih lama lagi. Tentu saja mereka harus menemukan cara untuk menemukan klan Yao secepat mungkin dan mendapatkan metode rahasia untuk menghidupkannya kembali. Mendengar hal tersebut, Xiao Qi pun menghela nafas dengan lembut dan berkata bahwa Xiao Qi akan selalu mendukung keputusan suaminya karena suaminya telah membuat keputusan maka Xiao Qi akan menunggunya kembali di Xiao Mansion. Lalu singkat cerita hari pun berganti di mana Xiao Yao, Kaisar Ming, Xiao Li dan yang lainnya berdiri dengan tenang di luar lembah. Mereka menatap Xiao Yan diam pada saat ini berpakaian serba hitam. Ekspresi Xiao Yao pada saat ini menjadi sedikit bingung ketika dirinya melihat bahwa seluruh klan akan bermigrasi. Namun pada saat ini Xiao Yan benar-benar ingin melakukan hal lain dan tidak menemani klannya pergi. Dirinya pun segera bertanya apakah Xiao Yan benar-benar bertekad untuk pergi ke klan Yao sendirian. Apakah Xiao Yan benar-benar ingin menemukan cara untuk menghidupkan kembali jiwa yang tersisa? Menanggapi hal itu Xiao Yan pun tersenyum dan mengangguk. Setelah itu Xiao Yan lanjut berkata bahwa Xiao Yan juga pada saat ini tidak perlu khawatir tentang masalah perpindahan keluarga ini karena pada saat ini ada Kaisar Ming dan senior lainnya. Selain itu ada Xiao Zhan dan yang lainnya yang mengawal mereka sepanjang jalan. Menanggapi hal itu Xiao Yao pun tersenyum masam. Dirinya lanjut berkata jika yang dirinya khawatirkan pada saat ini adalah Xiao Yan yang pergi sendirian. Menanggapi perkataan dari Xiao Yao ini Xiao Yan pun kembali tersenyum. Xiao Yan pun segera bertanya mungkinkah leluhur berpikir bahwa kekuatan tempur Xiao Yan ini tidak cukup untuk berjalan sendirian di daratan. Selain itu perjalanan ini hanya untuk mengunjungi keluarga klan Yao sehingga dengan begitu apakah ada bahaya yang akan dihadapi oleh Xiao Yan? Pada saat ini Xiao Yao memandang ke arah Xiao Yan dan menghela nafas karena dirinya tidak bisa menghentikan Xiao Yan. Xiao Yao mengenal jelas sosok Xiao Yan. Oleh karena itu ketika Xiao Yan telah memutuskan maka dirinya tidak bisa berkata apa-apa. Akhirnya Xiao Yan pada saat ini tersenyum sebelum akhirnya menangkupkan tinjunya untuk mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Setelah itu Xiao Yan pun segera berbalik dan pergi meninggalkan kerumunan. Namun baru saja sosok Xiao Yan berbalik setengah saat ini mata Xiao Yan pun segera tertuju ke depan. Dirinya melihat Xiao Zhan dan Erming Storm berbalik. Mereka menghalangi jalan Xiao Yan dengan erat. Pada saat ini dengan serentak mereka pun segera mengeluarkan kata-kata bahwa mereka ingin pergi bersama dengan Tuan Muda Xiao Yan. Melihat orang-orang ini diam-diam memblokir Xiao Yan, tentu saja Xiao Yan pun menjadi sangat marah sehingga Xiao Yan pun segera berkata bahwa dirinya baru saja ingin pergi untuk mengunjungi klan Yao. Tentu saja Xiao Yan tidak berniat untuk mati dan apa yang mereka lakukan pada saat ini. Menanggapi hal itu Nan Ermin yang tampan pun segera maju selangkah dan mengangkat alisnya sedikit. Dirinya tidak takut dengan tatapan Xiao Yan dan mulai berkata dengan nada yang cukup tegas. Nan Erming berkata bahwa mereka memikul tanggung jawab untuk melindungi Tuan Muda Xiao Yan. Oleh karena itu mereka akan ikut pergi ke sana. Ketika Tuan Muda Xiao Yan pergi menanggapi hal itu Xiao Yan pun mengerutkan keningnya dengan wajah yang sedikit tidak senang. Xiao Yan berkata bahwa tugas mereka yang paling mendesak adalah mengawal keluarga Xiao ke Xiao Mansion. Apalagi klan Xiao merupakan pondasi keluarga Xiao-nya dan tidak boleh ada kecelakaan yang terjadi. Setelah mereka kembali ke Xiao Mansion maka mereka masih harus membantu Zeni untuk mengintegrasikan pasukan sekutu klan Xiao. Tentu saja ada ratusan ribu orang dan hal ini benar-benar tidak dapat dilakukan dalam waktu setengah hari. Selain itu mereka juga harus membantu Le Shaolong yang pada saat ini sedang meningkatkan kekuatan tempur dari Xiao Mansion. Mendengar penjelasan dari Xiao Yan ini Nan Erming dan yang lainnya sedikit menunjukkan rasa malu. Mereka benar-benar mempermalukan mereka dalam menghadapi tanggung jawab dan misi yang diberikan Xiao Yan. Akhirnya Nan Erming pun segera berkata bahwa mereka tidak bisa menjelaskan semua ini kepada Zeni dan Le Shaolong. Ketika kembali Xiao Yan pun segera berkata hal apakah yang tidak bisa dijelaskan pada saat ini. Katakan yang sebenarnya kepada Zeni dan Le Shaolong dan beritahu bahwa itu adalah perintah dari Xiao Yan.
Akhirnya Nan Erming dan yang lainnya pada saat ini hanya bisa terdiam melihat semua orang yang terdiam. Xiao Yan pun akhirnya segera pergi meninggalkan semuanya. Setelah beberapa hari Xiao Yan pergi, pasukan koalisi dari klan Xiao juga telah berangkat ke Xiao Mansion. Sementara itu di sisi lain, di sebuah istana di mana ada api berkobar dan aroma obat yang menyebar, kemudian sebuah pesan segera terdengar yang memberitahukan bahwa Xiao Yan telah meninggalkan klan Xiao sendirian dan pergi. Pada saat yang sama di sebuah kuil yang dikelilingi oleh kabut hitam dari genangan darah, sebuah tangan kurus segera mengeluarkan pesan. Setelah membaca isi pesan yang menginformasikan Xiao Yan telah pergi, saat ini ada sebuah tawa pun seketika terdengar, lalu sosok yang baru saja tertawa segera memerintahkan anggotanya untuk melakukan rencana mereka. Karena hanya Dou di bintang 4 maka akan sangat mudah untuk dihancurkan. Dirinya benar-benar akan mematahkan lengan King Haoran dengan membunuh Xiao Yan. Lalu singkat cerita, dalam sekejap mata 1 bulan pun telah berlalu dan ratusan ribu orang dari klan Xiao akhirnya tiba di kota Juxi. Mereka pun pada saat ini segera berada di bawah dukungan dari Xiao Mansion. Semua orang yang baru saja datang dikejutkan oleh kemakmuran kota Juxi yang tidak tertandingi dibandingkan dengan di Zhou. Semua orang benar-benar tercengang melihat kondisi dari kota Juxi yang benar-benar menakjubkan. Pada saat ini Xiaoqi juga terkagum-kagum melihat tempat tinggal dari Xiao Yan. Dirinya pun segera bertanya kepada Xiao Yao apakah ini benar-benar rumah Xiao Yan. Menanggapi hal itu, Xiao Yao pun tertawa dan berkata bahwa ini memang benar Xiao Mansion dan ini benar-benar rumah dari suaminya yang bernama Xiao Yan. Bersamaan dengan itu, sebuah tawa dan suara yang familiar segera terdengar dari kejauhan. Saat ini ada sosok kekar King Haoran seketika muncul di depan semua orang diikuti oleh Zeni, King Muer, dan Le Shaolong. Mereka segera menyambut semua orang yang baru saja datang dari klan Xiao pada saat ini. Meskipun King Haoran dengan sengaja menekan auranya, namun tekanan dari atas telah meresap untuk waktu yang lama. Tentu saja tekanan dari King Haoran ini pun seketika membuat semua orang sedikit terengah-engah. Kemudian Yao Meng dan yang lainnya belum pernah melihat Kaisar Iblis sebelumnya dan hati mereka seketika merasa tegang. Mereka benar-benar tidak tahu siapa orang yang berada di hadapan mereka ini. Sementara itu mata Xiaoqi berbinar dan dirinya segera melompat ketika melihat King Haoran. Xiaoqi teringat, bukankah ini adalah Kaisar Iblis King Haoran yang memberikan keterampilan bertarung kepadanya? Xiaoqi pun tidak lagi ragu sebelum akhirnya membungkuk sedikit untuk memberikan hormat kepada King Haoran. Xiaoqi pun segera berkata bahwa dirinya sangat senang bisa bertemu dengan Kaisar Iblis lagi. Mendengar perkataan dari Xiaoqi ini, Yao Meng dan Yao Xi dan klan pemusnahan benar-benar terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Kaisar Iblis benar-benar telah ada di sini dan menyambut mereka. Lalu sementara itu King Haoran pada saat ini tersenyum dan berkata bahwa mereka adalah anggota dari klan Xiao. Mereka benar-benar telah berada di rumah ketika mereka berada di Xiao Mansion. Setelah itu dirinya pun segera memanggil Zeni dan King Muer untuk mendekat. Sementara itu Xiao Yao pada saat ini mengangguk ke arah King Haoran sebelum akhirnya segera melangkah maju. Dirinya pun akhirnya segera berkata izinkan dirinya memperkenalkannya kepada semua orang. Xiao Yao pun memperkenalkan Zeni, King Muer, dan Le Shaolong satu persatu. Setelah itu Xiao Yao kembali memperkenalkan Xiao Li dan Xiao Long dan yang lainnya kepada King Haoran dan semua orang. Setelah perkenalan ini, Zeni pun segera mengungkapkan senyuman dan mulai berbicara. Zeni berkata tampaknya para leluhur telah mengintegrasikan semua kekuatan besar dan kecil di Zhou kali ini. Dan ini merupakan kegembiraan yang benar-benar sangat luar biasa. Lalu akhirnya mereka pun berbincang-bincang. Setelah itu Zeni mengajak para tetua ke sebuah aula. Setelah semuanya berkumpul, Zeni lanjut berkata bahwa semua yang datang ke sini adalah anggota inti dari klan Xiao dan ini adalah rumah masa depan semua orang. Oleh karena itu mereka tidak selalu menahan diri dan anggap saja seperti rumah sendiri. Setelah berbicara, Zeni pun melambaikan tangan ke Xiaoqi dan meminta Xiaoqi untuk datang dan duduk di sini. Xiaoqi pun mengangkat kepalanya dan menyadari bahwa keramahan Zeni ini membuat Xiaoqi merasakan keintiman di hatinya. Dirinya pun segera melangkah dan pindah ke sisi Zeni. Tanpa sadar Xiaoqi pada saat ini duduk di antara Zeni dan King Muer. Akhirnya mereka pun saling berbincang dan menyanjung satu sama lain. Di tengah-tengah perbincangan ini, ekspresi Xiao Yao tiba-tiba berubah menjadi sedikit serius. Dirinya pun segera berbicara kepada King Haoran bahwa ada suatu hal yang harus dirinya katakan. Karena saat ini jejak pemakan jiwa telah kembali muncul di daerah di Zhou. Dirinya ingin tahu apakah yang dipikirkan oleh Kaisar Iblis mengenai hal ini. King Haoran pada saat ini sedikit terkejut dan berkata bahwa permasalahan ini benar-benar sangat disayangkan. Terlebih lagi orang-orang berjubah hitam itu mati tanpa mengungkapkan orang di balik layar. Mereka benar-benar kekurangan bukti dan mereka tidak dapat berbicara tentang iblis jiwa sebagai pelakunya. Untuk sementara waktu King Haoran benar-benar ingin
Tahu mengapa mereka menyerang klan Xiao yang berada di bawah perlindungan klan iblis darahnya? Apakah pada saat ini mereka menantang ataukah mereka memiliki rencana lain menanggapi hal itu? Le Shaolong pun mengerutkan kening sebelum akhirnya mulai berbicara. Le Shaolong berkata menurut pendapatnya bahwa tantangan klan iblis jiwa terhadap garis bawah Kaisar Iblis hanyalah suatu aspek. Dirinya khawatir ada kemungkinan lebih tinggi untuk memiliki rencana lain. King Haoran pun segera melirik ke arah Le Shaolong dan bertanya mengapa. Le Shaolong pikir demikian. Le Shaolong pun mengangguk ringan dan mulai menganalisis. Le Shaolong pun menjelaskan bahwa untuk mengepung dan memusnahkan klan Xiao yang terkait erat dengan Kaisar Iblis mereka hanya mengirim Dodi bintang 4 dan bintang 5. Selain itu mereka tidak mengambil langkah selanjutnya setelah kegagalan bahkan migrasi dari klan Xiao berjalan tanpa halangan. Dengan begitu maka dapat dilihat bahwa klan Iblis Jiwa tidak benar-benar ingin membuat marah Kaisar Iblis. Oleh karena itu Le Shaolong pada saat ini memiliki firasat bahwa kemungkinan mereka memiliki rencana lain yang relatif lebih tinggi dan tampaknya pada saat ini Tuan Muda Xiao Yan sedang berada dalam masalah. Menanggapi hal itu semua orang pada saat ini sedikit terkejut. Xiao Yao bahkan pada saat ini tiba-tiba berdiri dan bertanya apakah Xiao Yan benar-benar dalam permasalahan karena ini benar-benar salahnya. Karena dirinya telah membiarkan Xiao Yan pergi sendirian, oleh karena itu Xiao Yao pada saat ini benar-benar harus segera pergi untuk menyelamatkannya. Melihat Xiao Yao yang bergegas pada saat ini Kaisar Ming, Xiao Hong, Xiao Qi dan yang lainnya dalam keadaan kacau. Mereka pada saat ini benar-benar ingin pergi mengikuti Xiao Yao untuk menyelamatkan Xiao Yan. Melihat hal ini Zeni pun segera berdiri dan meminta semua orang untuk menunggu. Lalu energi Doki bintang 5 segera menyembur keluar berubah menjadi tanaman merambat hijau yang tidak terhitung jumlahnya dan menghalangi jalan keluar. Menanggapi hal itu mata Xiao Yao pada saat ini sudah menjadi merah segera menatap ke arah Zeni. Dirinya segera bertanya apa maksud dari Nona Zeni. Menanggapi hal itu Zeni pun meminta maaf karena Zeni telah bersikap kasar. Zeni pada saat ini masih memiliki kontrak darah di tubuhnya dan dirinya bisa merasakan bahwa Xiao Yan baik-baik saja. Oleh karena itu mereka harus yakin bahwa kondisi Tuan Muda Xiao Yan pada saat ini baik-baik saja. Zeni bahkan pada saat ini bisa mengandalkan kontrak darah dengan kecepatan gerakannya saat ini, namun pada saat ini semua orang harus benar-benar tenang. Selain itu mereka juga belum tahu pasti tujuan sebenarnya dari iblis jiwa. Menanggapi perkataan Zeni ini Le Shaolong juga pada saat ini menepuk bahu Xiao Zhan dan mulai berbicara. Le Shaolong berkata mulai saat ini mereka tidak boleh bermain-main di masa depan karena mereka harus benar-benar mengetahui dan menemukan niat asli dari klan iblis jiwa. Setelah menemukan tujuannya barulah mereka bisa membuat keputusan. Setelah memastikan bahwa Xiao Yan saat ini baik-baik saja, Xiao Yao pun seketika menjadi lebih tenang. Dirinya tersenyum malu dan menggosok kepalanya. Dirinya pun menghela nafas sebelum akhirnya berkata bahwa dirinya benar-benar terlalu khawatir kepada Xiao Yan. Lalu jika begitu permasalahannya apa yang harus mereka lakukan pada saat ini? Menanggapi hal itu Zeni pun berkata agar semua orang tidak perlu khawatir. Dirinya memiliki satu-satunya cara untuk pergi sekarang. Le Shaolong, Nan Erming dan Storm akan mengatur ulang pasukan klan Xiao dan mengundang leluhur dan Kaisar Ming untuk menunggu pasukan. Hal itu dikarenakan pada saat ini pelatihan Dou di tingkat tinggi tidak boleh dilewatkan. Hal ini karena terkait dengan landasan klan Xiao dan ini adalah prioritas utama bagi Xiao Yan. Oleh karena itu mereka tidak bisa mengabaikan memperkuat tenaga untuk mencegah klan iblis jiwa datang. Sementara itu Zeni akan memimpin Ziying dan Xiao Zhan untuk merasakan perubahan dalam kontrak darah dan bersiaga kapan saja. Selain itu meskipun Tuan Muda Xiao Yan merupakan Doi bintang 4 akan tetapi kekuatan tempurnya yang sebenarnya setinggi Doi bintang 5 bahkan tidak banyak orang yang mengetahui kekuatan tempur Xiao Yan yang sebenarnya. Lalu siapapun yang berani menghadapi Xiao Yan akan membayar harga yang mahal. Terlebih lagi pada saat ini Tuan Muda Xiao Yan memiliki sayap tulang di tubuhnya dan dengan bonus misterius dari keterampilan ini bahkan Ziying mungkin tidak bisa mengejar dengan semua kekuatannya. Oleh karena itu semua orang pada saat ini benar-benar tidak perlu khawatir. Mendengar perkataan dari Zeni ini tentu saja tidak hanya menghilangkan kekhawatiran semua orang, bahkan hal ini juga membuat King Haoran pada saat ini merasakan ketenangan dengan cepat. Lalu akhirnya semua orang pun kembali duduk dan mereka segera menenangkan pemikiran masing-masing. Sementara itu di sisi lain sosok Xiao Yan pada saat ini telah berdiri di sebuah pegunungan di Dizu. Lalu Xiao Yan pun melihat sekeliling menembus ke kejauhan melalui awan dan kabut. Kemudian pandangan Xiao Yan tertuju pada pegunungan hijau yang membatasi cakrawala dan Xiao Yan pun segera bergumam hanya dengan melintasi gunung Lingfeng. Maka Xiao Yan telah menghitung batas dari Dizu dan bagian depan dari pegunungan ini. Tempat ini benar-benar terkenal dengan medannya yang begitu rumit. Setelah melewati hutan ini Xiao Yan akan
Berhenti sejenak karena lokasi dari klan Yao ini benar-benar terlalu jauh. Selain itu pada saat ini Xiao Yan sepertinya harus beristirahat terlebih dahulu, namun Xiao Yan sedikit lelah setelah menyelamatkan klan Xiao siang dan malam dan bergegas ke klan Yao pada saat ini, sehingga Xiao Yan pun segera duduk di atas batu lalu Xiao Yan menatap ke atas di mana gunung ini benar-benar diselimuti awan dan kabut. Saat ini suasana hati Xiao Yan dalam keadaan yang santai. Justru ada 4 sosok putih yang tiba-tiba muncul di atas batu. Meskipun begitu wajah mereka tidak dapat terlihat jelas di bawah awan dan kabut, akan tetapi seluruh tubuh mereka ditutupi dengan pakaian putih sehingga seolah-olah mereka pada saat ini menjadi satu dengan kabut yang naik di atas langit. Bersama dengan pria berbaju putih ini muncul kabut pun menjadi lebih tebal. Lalu Xiao Yan yang sedang beristirahat di atas batu besar tiba-tiba merasakan niat membunuh yang datang, sehingga pupil Xiao Yan tiba-tiba berkontraksi dan dirinya segera menginjak permukaan batu dengan kaki kanannya. Kemudian Doki Bintang 4 segera melonjak dengan seketika dan tubuhnya segera mundur. Bersama dengan itu angin telapak tangan yang kuat coba untuk menghantam Xiao Yan. Untung saja Xiao Yan berhasil menghindarinya. Lalu 4 niat membunuh yang sangat dingin pada saat ini segera mengunci Xiao Yan. Kemudian pemikiran membingungkan di benak Xiao Yan. Setelah itu sosoknya pun langsung mendarat lebih dari 10 meter sebelum akhirnya menatap dingin pada 4 pria berpakaian putih yang gagal. Tentu saja serangan diam-diam yang dilakukan oleh pria berjubah putih ini benar-benar meleset. Kemudian keempat pria berbaju putih itu pun terkejut pada saat yang bersamaan. Lalu mereka pada saat ini mengangkat alis mereka tinggi-tinggi dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Mereka tidak dapat memahami mengapa Xiao Yan yang hanya bintang 4 do di tahap akhir dapat lolos dari serangan gabungan ini. Tentu saja mereka benar-benar tercengang karena gabungan serangan ini merupakan gabungan serangan dari 4 do di bintang 5 tahap awal. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera membalik telapak tangannya dan memegang pedang besar miliknya. Xiao Yan pun segera bertanya siapakah orang-orang ini. Xiao Yan tidak memiliki permasalahan dengan mereka dan mengapa mereka ingin membunuh Xiao Yan. Pada saat ini api surgawi biru abu-abuan segera menyebar di sepanjang pedang berat Xiao Yan. Tentu api ini membakar pedang sehingga menimbulkan suara yang bergerak. Lalu kekuatan luar biasa ini jatuh di mata keempat pria berbaju putih. Namun pada saat ini ejekan terlintas di mata mereka berempat melihat ke arah Xiao Yan. Mereka menyadari tidak peduli metode apapun yang digunakan oleh Xiao Yan untuk dia tidak akan bisa melarikan diri dari serangan bersama keempatnya. Namun mereka meyakini bahwa seorang Dou di bintang 4 tahap akhir tidak akan mampu melawan Dou di bintang 5 tahap awal. Pada saat ini pria berjubah hitam benar-benar tidak mengucapkan sepatah kata pun sehingga membuat Xiao Yan seketika berubah menjadi sangat marah. Xiao Yan pada saat ini tidak peduli betapa terkejutnya pihak lain, namun karena mereka ingin membunuh Xiao Yan maka mereka harus siap membayar harga yang sesuai. Xiao Yan pun segera berkata karena mereka tidak mengatakan apapun maka jangan salahkan Xiao Yan karena bersikap kasar. Lalu bersamaan dengan perkataan tersebut kaki kiri Xiao Yan pun segera terbanting ke tanah dan seluruh tubuhnya segera mendekati pria berbaju putih. Sementara itu di sisi lain salah seorang pria segera berkata bahwa itu hanya kekuatan kasar. Jika Xiao Yan ingin menyerahkan kuali dewa di tubuh Xiao Yan dan formula pil yang melintasi benua Dodi maka Xiao Yan tidak akan menderita luka yang terlalu fatal. Seketika kata-kata dari pria berbaju putih itu pun mengejutkan Xiao Yan dan menyebabkan kegemparan di hatinya. Meskipun bukan rahasia lagi bahwa Xiao Yan memiliki formula alkemis terbaik di benua Dodi, namun hanya ada sedikit orang yang mengetahui tentang kuali Yanmou. Bahkan benar-benar hanya ada sedikit orang yang dapat mengenali kuali tersebut. Akan tetapi pada saat ini pria berpakaian putih itu mengatakan bahwa kuali Yanmou ini adalah kuali dewa, sehingga dengan begitu maka Xiao Yan berpikir bahwa keempat pria berpakaian putih ini pasti mengenali kuali Yanmou. Xiao Yan berkata sebenarnya siapa kalian, mengapa kalian mengetahui tentang kuali Yanmou ini? Mereka berkata bocah epik kau banyak bicara, serahkan kuali itu dan semua resep obat itu jika tidak kami akan pastikan